Shalom, puji Tuhan. Saya mengucap syukur pada Tuhan karena sampai saat ini saya merasa sehat, sukacita, ya. Dan kepada Radio Muria Cirebon juga saya mengucap terima kasih karena sudah memberikan kesempatan buat saya untuk dapat menyaksikan bagaimana kebaikan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan saya. Ya, tadi sudah disebutkan, Ria Kurniati, saya umurnya 58 tahun. Saya seorang pensiunan BUMN yang berasal dari Kota Bandung. Saya masih saya bersuami dan sudah dikaruniai anak 2 dan 1 cucu. Iya, puji Tuhan ya Bu. Satu hal yang luar biasa, bisa melihat cucu ya Bu ya. Amin. Ya, ini kebanyakan kalau kita sudah mulai umur ya, kebahagiaannya adalah bisa melihat keturunan ya Bu ya. Iya, betul. Ini anugerah. Betul. Apapun kondisi kita bisa melihat cucu, aduh, itu anugerah Tuhan. Ya. Iya, betul. Nah, Ibu Ria, ini bicara soal sakit yang Ibu alami ya. Iya. Bagaimana awal yang Ibu rasakan? Terus kemudian sampai berkembang divonis dokter ternyata sakit kanker payudara ini. Jadi apa indikasi awalnya? Ini juga sebuah masukan buat para pendengar ya, khususnya kaum wanita boleh memperhatikan hal ini, indikasi-indikasi awalnya itu. Silakan Bu. Ya, jadi pada waktu itu tuh saya merasakan ada benjolan gitu ya di payudara. Itu setelah 6 bulan baru diperiksakan. Kenapa baru 6 bulan? Karena awalnya itu saya ada kista dalam payudara saya, dan waktu itu dokter bilang kista nggak usah dioperasi, itu hormonal, jadi akan kempes sendiri, dan itu nggak teraba gitu ya. Nah, waktu itu 6 bulan sebelum saya periksa ke dokter itu merasakan ada benjolan gitu, saya pikir itu kista gitu ya. Nah, waktu itu karena terus membesar dan keras, akhirnya ya saya memeriksakan ke dokter, dan ternyata dokter saya sudah periksa, belum biopsi aja sudah pegang aja, dia udah ini keras Bu, katanya gitu. Ini udah ini kayaknya udah ganas gitu kan. Saya kaget dong mendengar itu gitu ya. Terus dokter harus udah biopsi aja Bu gitu kan. Nah, sudah akhirnya di biopsi, terus 2 minggu kemudian baru diangkat gitu payudaranya karena hasilnya kanker ganas gitu kan. Nah, mendengar hal itu gitu ya, namanya juga manusia gitu ya, saya kaget gitu kan. Saya kaget, saya takut gitu kan, khawatir gitu. Kok jadi dulu kista gitu, kok sekarang jadi kanker gitu kan. Jadi saya kaget lah. Dan keluar hasil patologi, akhirnya dokter menyarankan untuk mengangkat payudara gitu ya, sebelah kiri. Lalu menyarankan untuk kemoterapi 6 kali setiap 3 minggu sekali atau setiap 21 hari sekali gitu. Mendengar hal itu ya, ya seperti yang saya sebutkan gitu ya, saya takut gitu ya, tapi saya tidak merasa kecewa sama Tuhan, saya tidak komplain sama Tuhan, dan saya juga tidak mau mengeluh. Jadi yang saya lakukan adalah hanya berdoa, menyembah Tuhan, mengucap syukur bahwa saya sudah diizinkan Tuhan untuk mengalami sakit yang menurut pandangan orang itu wah penyakit yang mematikan gitu ya. Sementara dokter bilang ibu nggak boleh takut, nggak boleh sedih, nggak boleh marah gitu kan, harus selalu positive thinking gitu kan. Pasien kanker itu yang sakit itu harus gembira gitu kan. Jadi ketika kita sedih, hormon kortisol itu meningkat. Hormon kortisol itu jadi glukosa yang menjadi makanan buat si kanker gitu kan. Lalu saya pikir saya nggak boleh sedih, nggak boleh marah, nggak boleh takut. Lalu apa yang saya lakukan? Saya harus membersihkan sampah-sampah di hati saya. Jadi misalkan yang membuat kita marah gitu kan, hindari.
apa ya, atau kita pernah sakit hati sama orang gitu ya, ampuni mereka gitu ya. Jadi segala kepahitan, segala kekecewaan itu jauh gitu ya, harus dihilangkan gitu ya. Jadi salah satu yang saya lakukan untuk menghilangkan itu semua, rasa takut saya, rasa takut karena sakit saya, rasa umpamanya kekecewaan saya, misalkan kepada anak-anak atau kepada teman-teman gitu kan, itu semua dihilangkan, beri pengampunan buat mereka gitu kan. Nah, dengan cara seperti itu, sukacita di hati saya ya. Jadi saya dengan berdoa, menyembah Tuhan, puji-pujian gitu ya, itu semua rasa kekecewaan itu nggak ada, hilang semua. Nah terus Tuhan angkat semua gitu kan. Bahkan saya jadi setiap hari apa yang saya lakukan, saya mendengarkan firman, baca firman. Sekarang kan udah banyak tuh di YouTube gitu kan, kesaksian-kesaksian. Saya selalu mendengarkan. Kalau saya bosan, saya puji-pujian sama Tuhan gitu kan. Nah, yang saya rasakan betul, puji Tuhan ya, rasa takut, rasa sedih itu Tuhan angkat semua. Nah, bahkan ketika saya puji-pujian menyembah Tuhan, saya pernah merasakan sukacita yang sangat bahagia yang tidak bisa dibayar dengan apapun gitu ya. Kayaknya Tuhan itu memeluk saya gitu ya, yang memberi kelegaan buat saya gitu kan. Nah, dan saya menemukan ayat gitu ya, di Matius 15 ayat 13, di situ Tuhan mengatakan, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Itu yang menguatkan saya, karena penyakit itu bukan dari Tuhan. Tuhan hanya mengizinkan ya. Tuhan hanya mengizinkan supaya namanya dipermuliakan. Jadi ada di Yohanes 11 ayat 4 juga, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dipermuliakan. Nah, dengan kehidupan kita yang sudah berganti ya, dengan cara lama menjadi cara baru. Jadi setiap harinya saya puji-pujian, menyembah gitu kan. Nah, setelah itu saya percaya dengan firman ini gitu ya. Jadi maunya Tuhan itu nama Dia yang dipermuliakan melalui sakit saya gitu kan. Nah, puji Tuhan, waktu itu saya mulai kemo pertama gitu ya. Itu betul-betul saya rasa takut ada lagi ya, karena saya dengar kemoterapi itu kan katanya ibaratnya itu tubuh kita tuh dibom gitu kan. Jadi untuk mematikan sel-sel yang rusak gitu, yang jahat. Tapi sel yang bagus juga akan terserang gitu. Jadi kita harus sehat gitu ya, harus kuat gitu kan. Nah, saya juga merasa takut gitu, bahkan banyak orang yang tidak mau melakukan kemoterapi karena ya takut seperti itu gitu ya, akan efeknya gitu kan. Nah, tapi tetap saya selalu positif gitu ya, selalu memperkatakan yang positif, bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu akan menyembuhkan, Tuhan akan memberikan kekuatan gitu kan. Nah, pokoknya selalu saya ucapkan, dengan bilurnya saya sembuh gitu kan. Nah, puji Tuhan, kemoterapi yang pertama saya alami gitu kan, dokter sudah wanti-wanti, ibu pokoknya kalau ada diare ke dokter, minta infus gitu kan. Pokoknya ibu kalau kemo itu efeknya ini gitu kan, ibu jangan kaget gitu. Pokoknya kalau merasa ada yang tidak baik gitu kan, ke rumah sakit aja gitu kan. Lalu saya minta dukungan doa kan sama teman-teman gitu ya, sama SOS gitu kan. Mintalah kalau efek kemo itu lalu dari saya gitu ya. Tapi saya berpikir, kok lalu ya dari saya? Enggak deh Tuhan, saya berdoanya saya ganti. Tuhan, saya minta kekuatan dari Engkau gitu ya.
kekuatan, jadi efek kemoterapi, saya mau kekuatan dari Engkau, gitu aja. Saya mintanya itu nggak dihilangkan, tapi saya mau diberi kekuatan, gitu kan. Dan puji Tuhan, efek kemo yang pertama saya hanya mengalami lemas, pusing, mual, sakit perut, tapi tidak sampai diare. Nah, waktu kemo kedua dan ketiga itu nambah kemonya, jadi sakit gusi, ada sariawan sedikit gitu ya. Bahkan sakit gusi itu gigi bungsu gitu ya, gigi bungsu terakhir yang sakit itu sampai saya menggigil, sampai demam gitu ya. Padahal dari kecil saya saya kuat, jarang sakit, tidak pernah panas badan gitu ya, tidak pernah demam. Jadi waktu itu saya merasakan dahsyat sekali gitu ya, ini sampai menggigil, oh kayak begini ya orang yang demam itu gitu kan. Jadi dari gigi gitu kan, udah saya tetap berserah sama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus berikan saya kekuatan gitu kan. Nah, dan selalu saya ucapkan itu aja gitu kan, meskipun dalam kesakitan gigi saya gitu ya, tetap saya memperkatakan yang positif, Tuhan itu baik, saya sembuh, saya kuat gitu kan. Nah, puji Tuhan, di kemo yang keempat itu seperti biasa, kita sehari sebelumnya saya harus ke rumah sakit untuk cek darah, apa tubuh saya ini kuat untuk dibom lagi gitu kan, untuk di kemoterapi lagi, karena efek kemoterapi itu HB bisa turun, leukosit juga bisa turun gitu kan. Nah, ketika HB saya turun, saya harus transfusi darah. Ketika leukositnya turun, saya harus suntik leukogen. Itu pernah saya alami di kemo keempat dan keenam, itu transfusi. Dan kemo kedua dan keempat itu leukogen, saya suntik leukogen gitu kan. Nah, waktu itu saya ketemu teman-teman yang satu siklus nih, setiap 3 minggu sekali itu. Jadi ketemu kan yang satu siklus tuh, ibu gimana gitu kan efeknya gitu. Saya kaget dengar orang-orang itu, dia bilang badan saya kayak tulang saya seperti dipatah-patahkan gitu kan, sakit dari ujung rambut sampai dari ujung kepala sampai ujung kaki itu sakit, kata dipegang aja, dielus aja sakit, saya nggak mau katanya gitu kan. Terus ada yang sampai diare, dan itu pun sampai dirawat di rumah sakit gitu kan. Orang bilang sampai kebas, kesemutan lah, terus sampai segala lah macam-macam gitu kan. Saya kaget, saya hanya diam gitu. Oh gitu ya, ibu, apa yang ibu rasakan? Enggak, saya hanya lemas, mual juga cuman sehari, saya nggak sempat makan, nggak dimakan itu obat dari dokter gitu kan. Terus saya juga hanya sariawan gitu ya, hanya sariawan itu yang mengganggu apa yang saya makan gitu kan. Jadi saya harus makannya yang lembut-lembut gitu kan, yang halus-halus. Nah, seorang ibu bilang gini, oh ibu sekarang kemo keempat ya, oh siap aja bu, katanya. Kalau kemo keempat, kelima, keenam itu kan nambah kemo, nambah efeknya, nambah sakitnya katanya ya. Ibu harus siap-siap aja gitu ya. Oh puji Tuhan, saya bilang ya. Saya percaya, dalam hati saya percaya Tuhan kasih kekuatan buat saya. Tetap saya katakan, wah Tuhan, saya punya Tuhan saya yang ajaib gitu ya. Dan pahit di mulut gitu kan biasanya. Nah, puji Tuhan, kemo keempat, 5, 6 itu semakin nambah kemo, semakin saya sehat. Puji Tuhan, Tuhan Yesus itu luar biasa ya. Tuhan memberi kekuatan sehingga efek kemo itu betul-betul tidak saya rasakan gitu kan. Bahkan ketika kemo ke-6 gitu, karena anak saya sudah beliin tiket gitu ya untuk ke Bali. Waktu itu saya kemoterapi, karena saya harus transfusi, jadi tidak bisa kemoterapi itu, jadi harus mundur 1 minggu gitu kan, karena 2 kali transfusi berarti jadwal kemoterapi saya mundur 2 minggu. Yang anak saya padahal mama harus bahagia, harus main aja katanya gitu kan.
akhirnya dipesaninlah tiket ke Bali gitu kan. Itu tidak bisa diganti lagi, ini sudah mundur 2 minggu, dan akhirnya seminggu setelah kemo ke-6 saya tetap kuat main ke Bali 5 hari dari pagi sampai malam gitu kan, saya di luar, tidak di hotel. Dan biasanya di minggu kedua itu muncul sakit gigi, sariawan gitu kan, menambah gitu ya sakit sariawannya. Dan puji Tuhan kemo ke-6 itu saya udah siap-siap dengan peralatan apa kayak obat kumur segala macam lah untuk meringankan sariawan di mulut ini. Puji Tuhan tidak ada sama sekali, itu obat tidak dipakai sama sekali. Dan puji Tuhan ya, saya tuh benar-benar Tuhan itu ajaib ya. Jadi apa yang saya rasakan, apa yang saya gumulkan gitu ya, luar biasa gitu ya. Dan tetap saya pegang gitu ya janji firman Tuhan, tetap perkatakan yang positif gitu kan, tetap ucapkan yang positif, tidak mengeluh. Bahkan saya sempat bilang sama suami saya, Pak, saya suka mengeluh enggak? Katanya enggak. Bahkan suami saya, kamu sekarang ada keluhan apa sih? Kata gitu kan. Saya bilang ada sih, tapi enggak lah, itu hanya efek kemo biasa aja gitu kan. Saking dia mungkin tidak pernah dengar saya mengeluh apa gitu kan. Setiap ada saya sakit, terasa sakit, ini efek kemonya itu dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan kekuatan gitu kan. Tuhan akan cabut sakit penyakit saya gitu dalam nama Tuhan Yesus. Dengan bilur Tuhan Yesus saya dikuatkan, disembuhkan gitu kan. Nah, dengan itu puji Tuhan gitu ya, suami saya juga mendukung gitu ya, anak-anak saya juga mendukung, teman-teman juga banyak yang mendoakan gitu kan, sehingga saya kuat dalam iman gitu kan. Nah, setelah kemo ke-6 pun saya tetap kuat berolahraga. Waktu itu sampai hari ini saya bisa jalan kaki gitu ya, jalan kaki 7.000 langkah atau 3 kilometer ya. Tiap hari itu saya lakukan. Untuk apa? Untuk saya dapat oksigen. Karena katanya kalau kanker itu benci dengan oksigen gitu kan. Dan kalau oksigen di tubuh kita cukup, maka tubuh kita akan basah. Basah itu nggak betah. Sakit penyakit juga kabur katanya gitu ya. Jadi saya tetap melakukan olahraga gitu kan. Waktu kemo juga kalau saya kuat, saya olahraga jalan kaki gitu ya. Tapi tidak tiap hari karena dokter bilang dibatasi karena memang lemas kan badannya. Nah, sekarang puji Tuhan dengan 6 bulan sudah berlalu kemoterapi, efek kemo juga sudah mulai sedikit-sedikit hilang gitu ya dibanding teman-teman saya gitu ya, yang asalnya tangan saya itu muncul akar-akar, jadi kelihatan dari obat. Jadi dari obat kemoterapi itu panas ketika jadi diinfuskan mengalir di tangan saya, itu saya merasa panas gitu kan ke tangan saya, sampai saya bilang panas nih mulai mengalir nih gitu kan di tangan saya. Terus suami saya bilang saya sama susternya biar dilambatin lajunya gitu kan, biar nggak apa-apa, saya nikmati aja, puji Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan, saya nikmati gitu ya. Terus tapi tetap kita sambil berdoa dan perkatakan yang positif gitu kan. Nah, puji Tuhan, orang lain bisa 2 tahun gitu ya, tangan saya nggak bisa, jadi karena kenceng gitu kan si tangan saya tuh, teman saya bisa 2 tahun baru hilang, saya 6 bulan tangan saya sudah bisa lurus. Jadi yang hitam-hitam semacam akar-akar muncul jadi gosong gitu ya di tangan tuh sudah mulai pudar gitu kan. Bahkan ada teman saya yang itunya keluar gitu ya, obatnya tuh sampai melepuh di kulit gitu ya, saking kerasnya itu obat kemo gitu kan. Dan puji Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan buat saya gitu kan. Dan campur tangan Tuhan tuh sungguh luar biasa gitu ya. Jadi tetap saya mengucap syukur sama Tuhan, keluarga, suami juga sangat mendukung gitu ya.
dan itu yang membuat saya semangat gitu ya, yang membuat saya sukacita gitu ya dalam kesakitan saya. Dan sampai sekarang saya juga kadang saya tidak merasa sakit gitu kan, hanya ketika saya merasa sakit, oh iya saya harus minum obat, karena saya minum obat untuk 5 tahun gitu ya, karena kanker saya itu dari hormon estrogen saya yang tinggi gitu. Jadi untuk menekan hormon, katanya itu juga ada yang bilang kemo oral gitu. Jadi saya minum obat tiap hari untuk 5 tahun gitu. Tapi puji Tuhan sampai hari ini saya merasa betul-betul sehat, betul-betul campur tangan Tuhan luar biasa, pokoknya tidak bisa dikatakan. Nah bahkan terakhir cek darah saya gitu ya, itu saya udah jadi khusus gitu ya, kalau kanker payudara itu ada pemeriksaan CA153, itu sudah di angka 16,8, yang maksimal itu di 31,3. Kalau di 31,3 itu sudah ada penyebaran gitu kan. Nah kalau saya turun sudah 16,8. Nah saya stadium 3, kenapa? Karena sudah diangkat payudara, tiba-tiba muncul lagi benjolan di kelenjar getah bening saya di ketiak. Nah itu jadi sudah menyebar ke kelenjar getah bening. Makanya dokter bilang ini sudah stadium 3 Bu gitu kan. Nah ketika itu benjolan itu tapi dengan kemoterapi dia kempes lagi gitu kan. Hanya kadang-kadang suka sakit gitu kan. Nah puji Tuhan saya sukacita banget, saya sampai telepon, karena waktu saya ke rumah sakit cek terakhir itu, puji Tuhan suami saya lagi keluar kota, keluar pulau gitu ya. Saya ke dokter pertama itu sendiri, nyetir sendiri sudah bisa gitu ya. Dan saya kabari sama suami saya, Pak dokter bilang bagus gitu kan. Ini kankernya sudah turun, sudah di 16,8. Cuman waktu itu karena sudah ada orang lain di ruang dokter, jadi saya nggak tanya gitu ya harus sampai berapa dok gitu kan, karena kanker itu kan katanya tidak bisa hanya sekarang itu hanya ditidurkan gitu ya. Tapi dalam nama Tuhan Yesus, saya selalu bilang dalam nama Tuhan Yesus, kanker bukannya tidur tapi hilang dari darah saya, dari tubuh saya gitu ya. Puji Tuhan banget. Itu yang bisa saya saksikan gitu ya. Tetap dukungan keluarga, tetap menyembah Tuhan, tetap berpikir positif, perkatakan yang positif. Itu. Kalau baik Bu Ria, tadi kalau diperhatikan dampak dari kemo itu menyerangnya di sariawan, di gigi Nah, satu yang saya mau tanya sama Ibu, rontok rambut nggak Bu? Mulai kapan? Rontok, rontok. Kemo keberapa Bu? Ya, jadi kalau orang lain itu kemo pertama sudah rontok. Saya kemo ketiga rontoknya. Sampai dokter tanya, Ibu belum rontok ya rambutnya? Belum dok, saya bilang gitu. Padahal itu kemo ketiga, saya sambil itu saya tarik juga belum dok gitu ya. Nah itu di kemo kedua gitu, tapi setelah ketiga waktu itu ke dokter mau kemo ketiga gitu. Nah terus tapi setelah kemo ketiga itu baru rontok gitu kan. Dan rontok itu saya bilang daripada banyak jatuh gini gitu kan, dilihat banyak gitu sih, saya minta suami saya, Pak tolonglah potong aja semua. Sebetulnya dia nggak tega, janganlah biarin rontok sendiri. Enggak, jelek kelihatannya, udah biarin gundul aja. Terus ponakan saya juga nggak apa-apa, gundul seksi kok katanya gitu kan. Nah akhirnya saya gundulin aja, orang lain kan sampai nangis gitu. Dia bilang enggak, saya suka aja gitu. Nah disadari atau tidak disadari Bu, sebenarnya habis kemo ketika rambut sudah rontok ataupun dipotong sendiri ya, supaya tidak seperti yang Ibu katakan tadi, tidak jatuh kemana-mana. Nah, rambut itu sampai bisa bertumbuh kembali, itu anugerah Tuhan Bu. Betul. Ada yang habis di kemo rambutnya tidak tumbuh. Jadi kalau Ibu bisa tumbuh lagi, itu anugerah Tuhan. Sadar tidak sadar itu pertolongan Tuhan yang luar biasa. Tuhan. Jadi berkat yang Ibu terima tuh sangat banyak. Kalau saya perhatikan
dari awal sebelum ibu sakit sampai dengan saat ini, ada satu progres yang luar biasa, yaitu hubungan pribadi ibu dengan Tuhan. Betul. Ya, makin dekat dengan Tuhan. Kalau sebelum sakit, ya tidak sedekat seperti sekarang ini. Betul. Ya, ini Itu jadi hal yang sangat penting sekali. Ketika sakit bukan berarti kita jauh dari Tuhan. Ketika kita sakit, kita makin dekat dengan Tuhan. Karena kita bisa melewati masa sakit ini justru bukan dengan kekuatan kita, justru dengan Tuhan kita bisa menghadapi segala perkara ini. Betul. Ya, ini yang luar biasa, campur tangan Tuhan di dalam diri ibu. Betul. Boleh sehat kembali, dipulihkan seperti Amin. sekarang ini, walaupun masih ada obat yang harus diminum ya. Yes, Karena ini buat mereka yang mengalami sakit ini juga, obat ini harus terus diminum supaya kanker itu tidak metas atau tidak menyebar betul. ke tempat lain ya. Ya. Ini anugerah Tuhan. Tadi ayat firman Tuhan sudah ibu sebutkan, satu ayat yang sangat luar biasa mengingatkan kita lagi. Kalau Tuhan bertindak itu tidak pernah setengah-setengah. Betul. Tuhan akan bertindak secara tuntas. Ya. Yes. Tuhan sudah tolong ibu dengan luar biasa. Nah, satu lagi Bu, yang saya ingin tanyakan, pujian yang memberkati ibu apa ini? Dari ayat firman Tuhan sudah, pujian apa yang memberkati ibu? Iya, ada sih. Oh iya, dan saya juga minta hikmat dari Tuhan gitu ya. Jadi saya juga selain itu saya minta hikmat dari Tuhan. Jadi orang yang kanker itu nggak boleh rakus gitu kan, nggak boleh rakus, nggak boleh banyak makan. Ya. Jadi saya tetap menjaga makanan saya, tidak banyak karbo, bahkan saya stop makan gula ya, karena itu katanya makanan kanker. Jadi kalau nasi itu kayaknya masihlah sedikit gitu, paling ya berapa lah untuk nemenin ikannya gitu ya. Tapi ya itu, saya dikasih hikmat sama Tuhan, saya harus banyak makan protein daripada karbo atau glukosa itu ya. Harus jaga makan ya Bu ya. Iya. Jaga makan, istilahnya jaga mulut. Iya, betul, menjaga mulut, menjaga hawa nafsu ya. Hawa nafsu. Kalau sudah makan ya itu dia. Betul. Nah itu. Oke. Oke, ini Pujiannya? pujiannya gini. Ada lagu. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu, Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Itu pujian yang saya. Pujian yang luar biasa. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Yes. Iya. Ya, itu dia satu pujian yang luar biasa yang kita diingatkan bahwa dikala kita dalam kondisi drop secara fisik, mungkin kita juga dikala tekanan-tekanan hidup menghempas kita, ingat kita punya Tuhan yang tidak akan meninggalkan kita. Ya, terima kasih Bu Ria, luar biasa sudah memberkati kita melalui kesaksiannya. Tuhan terus memberkati Ibu, memakai Ibu menjadi saksi Tuhan yang luar biasa dimanapun Ibu berada. Kita mau ambil waktu sejenak untuk berdoa buat Ibu Ria. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, berkati Ibu Ria. Terima kasih Tuhan untuk apa yang sudah disaksikan. Kami boleh melihat campur tangan Tuhan yang dahsyat. Di tengah kanker yang dialami, Tuhan menyertai. Langkah demi langkah Tuhan menjaganya. Sampai saat ini kami percaya Tuhan tetap menjaga, melindungi Ibu Ria. Berkati ya Tuhan, apa yang sudah dialami boleh menjadi satu kesaksian yang luar biasa, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Ibu Ria. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami juga.
karena Tuhan adalah Tuhan Immanuel yang senantiasa beserta dengan kami semua. Terima kasih Tuhan untuk berkat rohani yang boleh kami terima melalui kesaksian ini. Sebentar kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Buka hati, buka pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.